Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Safira akan menjelaskan terkait salah satu metode dalam data mining yaitu asosiasi. Apa sih asosiasi itu? Metode asosiasi adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar item dalam suatu kumpulan data yang besar. Metode ini bertujuan untuk mengetahui pola kemunculan item secara bersamaan dalam suatu transaksi. Metode asosiasi sendiri sering digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti jika suatu item dibeli, item apa lagi yang cenderung ikut dibeli. Lalu selanjutnya yaitu dalam metode asosiasi ini terdapat beberapa algoritma seperti efek growth, a priori, koefisien correlation, dan chi-square. Yang pertama yaitu efek growth adalah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola item set yang sering muncul dalam suatu dataset transaksi tanpa menghasilkan kandidat item set seperti pada algoritma a priori. Efek growth bekerja dengan cara mengkompresi data transaksi ke dalam struktur FP3, kemudian menambang pola frekuen langsung dari FP3. Keunggulan utama dari efek growth adalah lebih cepat dan efisien, terutama untuk dataset besar. Untuk rumusnya sendiri, ada rumus support yang digunakan untuk menunjukkan seberapa sering suatu item atau item set muncul dalam seluruh transaksi. Kemudian minimum support atau min sub. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma ini yaitu yang pertama, menghitung frekuensi item. Hitung support setiap item dalam dataset transaksi. Kemudian, hapus item yang tidak memenuhi minimum support. Lalu langkah yang kedua yaitu mengurutkan item. Urutkan item berdasarkan frekuensi menurun. Urutan ini digunakan dalam membentuk FP3. Langkah selanjutnya yaitu membangun FP3. Buat root kosong, kemudian masukkan setiap transaksi. Item dalam transaksi diurutkan sesuai urutan frekuensi, kemudian tambahkan ke tree dan perbarui count. Lalu selanjutnya yaitu gunakan header table untuk menghubungkan item yang sama. Langkah yang keempat yaitu membentuk conditional pattern base. Untuk setiap item dimulai dari yang paling jarang, ambil semua jalur prefix untuk mengandung item tersebut. Simpan bersama count-nya, lalu selanjutnya bangun conditional FP3. Dari conditional pattern base, hapus item yang tidak memenuhi min sub, bentuk conditional FP3. Lalu pada langkah yang keenam yaitu meaning frequent item set. Jika conditional FP3 hanya memiliki satu jalur, kombinasikan item dalam jalur tersebut. Kemudian, jika memiliki banyak jalur, ulangi proses efek growth secara rekursif. Lalu, langkah yang terakhir yaitu hasilkan frequent item set, yaitu dengan gabungkan item dengan conditional tree. Semua kombinasi yang memenuhi min sub adalah frequent item set. Contoh penggunaan efek growth sendiri biasanya digunakan untuk analisis keranjang belanja atau market basket analisis. Kemudian rekomendasi produk, analisis pola pembelian pelanggan, dan sistem rekomendasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari algoritma ini yaitu tidak menghasilkan kandidat item set, lebih cepat dan dari a priori, efisien untuk dataset besar. Kemudian untuk kekurangannya yaitu struktur FP3 cukup kompleks dan kurang efisien jika data sangat jarang atau sparse. Algoritma selanjutnya yaitu algoritma a priori adalah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar item atau association rule dengan cara mencari frekuensi item set berdasarkan nilai support dan confidence. A priori sendiri menggunakan prinsip jika suatu item set tidak frekuen, maka semua supersetnya juga tidak akan frekuen. Karena prinsip ini a priori dapat mengurangi jumlah kandidat item set yang harus diuji. Kemudian untuk rumusnya sendiri ada rumus support, lalu ada confidence untuk mengukur tingkat kepercayaan atau aturan asosiasi dan leaf dan rumus leaf. Untuk langkah-langkahnya sendiri yang pertama yaitu menentukan parameter dengan menentukan support, minimum support atau min sub, dan juga minimum confidence. Langkah yang kedua yaitu membentuk kandidat satu item set, kemudian membentuk frekuen atau satu item set,
kemudian generate kandidat ke item set, lalu pruning atau hapus kandidat item set yang memiliki subset tidak frekuen. Lalu selanjutnya hitung support kandidat, kemudian membentuk frekuen ke item set, dan pembentukan aturan asosiasi. Contoh penggunaannya seperti pada analisis pola belanja pelanggan, rekomendasi produk, penataan rak toko, atau analisis perilaku pengguna. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dipahami, cocok untuk dataset yang kecil atau menengah, dasar dari banyak algoritma asosiasi. Untuk kekurangannya, banyak proses scanning database, kurang efisien untuk dataset besar, kemudian waktu komputasinya tinggi. Selanjutnya yaitu algoritma coefficient of correlation, yaitu ukuran statistika yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Koefisien korelasi sering digunakan pada analisis data mining, machine learning, penelitian ilmiah, dan pengambilan keputusan. Koefisien korelasi yang paling umum digunakan adalah Pearson correlation coefficient dengan rumus seperti ini. Yang R merupakan koefisien correlation, X yaitu variabel pertama, Y sama dengan variabel kedua, N yaitu jumlah data, sigma X yaitu total nilai X, sigma Y yaitu total nilai Y, sigma XY total hasil perkalian X dan Y, kemudian sigma X pangkat 2 yaitu total kuadrat X, lalu sigma Y pangkat 2 yaitu total kuadrat Y. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu menentukan variabel terlebih dahulu dengan menentukan dua variabel yaitu X dan Y, kemudian mengumpulkan data dengan pasangan data X dan Y dalam bentuk tabel. Kemudian menghitung nilai pendukung, memasukkan ke rumus korelasi, biasanya menggunakan rumus Pearson, lalu menafsirkan nilai korelasi interpretasi hasil. Kemudian menarik kesimpulan. Untuk membuat kesimpulannya, yaitu dengan cara kuat atau lemahnya hubungan, arah hubungan positif atau negatif, relevansi hasil terhadap tujuan analisis. Yang selanjutnya yaitu chi-square. Algoritma chi-square adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategori berdasarkan perbedaan antara frekuensi yang diamati atau observed dan frekuensi yang diharapkan atau expected. Dalam data mining, chi-square sering digunakan sebagai fitur selection atau pemilihan atribut terbaik, uji independensi antara variabel, atau analisis keterkaitan data kategorikal. Semakin besar nilai chi-square, semakin kuat hubungan antar variabel. Untuk rumus chi-square sendiri adalah X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung O dikurangi E pangkat 2 per E. X pangkat 2 sendiri adalah nilai chi-square-nya, kemudian O adalah frekuensi yang diamati atau observed, dan E yaitu frekuensi yang diharapkan atau expected. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu menentukan variabel dengan menentukan dua variabel kategorikal yang akan dianalisis hubungan atau ketergantungannya. Kemudian menyusun tabel kontingensi, buat tabel frekuensi pengamatan atau observed frekuensi. Kemudian menghitung frekuensi harapan atau E, kemudian hitung nilai expected atau E untuk setiap sel tabel menggunakan rumus frekuensi harapan. Kemudian menghitung nilai chi-square untuk setiap sel dengan rumus. Kemudian menjumlahkan seluruh nilai chi-square. Jumlahkan semua nilai chi-square dari setiap sel untuk mendapatkan nilai total X2. Kemudian menentukan derajat kebebasan dan membandingkan dengan nilai tabel chi-square. Lalu menarik kesimpulan dengan membuat kesimpulan saling bergantungan atau tidak saling bergantungan. Ini untuk materi terkait apa sih asosiasi dalam data mining dan beberapa algoritmanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencontohkan salah satu cara menghitung algoritma dari beberapa algoritma tersebut, yaitu a priori dengan menggunakan Excel dan RapidMiner. Yang pertama saya akan mencontohkan dengan menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki sebuah data, di mana data ini yaitu data transaksi dari sebuah toko ATK. Di sini ada 20 kali transaksi, di mana pada setiap transaksinya ini ada barang yang dibeli, yaitu berupa pensil, buku, pulpen, kertas, spidol, dan tip X. Di sini saya akan menggunakan algoritma a priori untuk menentukan item mana yang akan dibeli, yang kemungkinan
dibeli setelah membeli item sebelumnya. Untuk yang pertama, data ini saya jabarkan lagi, yaitu kan ada pensil, buku, pulpen, kertas, spidol, dan tip X. Dari transaksi yang pertama, ada transaksi buku, pulpen, dan kertas, maka saya deklarasikan buku, pulpen, dan kertas ini menjadi satu, dan untuk pensil, spidol, dan tip X, saya berikan 0. Dan seperti itu sampai ke transaksi yang ke-20. Di sini saya sudah punya datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita menentukan minimum support dan minimum confidence. Untuk minimum supportnya saya akan menggunakan 30%. Dan untuk minimum confidence-nya saya akan menggunakan 50%. Jadi minimum ini digunakan untuk melihat untuk menghitung untuk melihat minimum dari supportnya dan confidence-nya. Setelah kita menentukan minimum support dan confidence-nya, kita akan membuat item set. Nah, ini kita akan mencari satu item set yang terlebih dahulu. Yang pertama yaitu satu item set, kemudian jumlah dari item setnya. Dan kita akan mencari nilai supportnya. Untuk item setnya sendiri saya akan masukkan item set ini yaitu pensil, buku, kemudian ada pulpen, kertas, dan spidol, kemudian ada tip X. Nah, di sini saya akan mengisikan jumlahnya, jumlah dari total pensil atau item-item ini yang ada dari transaksi tadi ya. Untuk pensil yang pertama kita cukup menggunakan rumus sum. Kemudian kita drag. Kemudian ini sum. Kemudian sum.
Oke, selanjutnya setelah kita menemukan jumlah dari setiap item setnya, maka kita akan menghitung supportnya terlebih dahulu. Untuk supportnya sendiri yaitu rumusnya sama dengan jumlah item set dibagi dengan seluruh total transaksi, yaitu di sini kita 20 ya. Maka nah, ini kemudian kita drag saja. Nah, setelah itu kita ganti dengan persen. Oke, jadi ini adalah hasil dari perhitungan support dari satu item set. Di sini ada 25% dan seterusnya. Karena di sini minimal supportnya adalah 30%, maka 25% ini tidak kita gunakan karena ini di bawah minimum supportnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mencari dua item set. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, caranya yaitu karena di sini pensil memiliki minimum support 25%, maka selanjutnya kita akan menggunakan item set selain pensil. Yaitu seperti kita gunakan buku, kita kombinasikan dengan pulpen. Di sini kita telah mengkombinasikan dua item set ya teman-teman. Biasanya karena ini ada 6 data, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita melakukan 10 kombinasi, 10 data dari dua item set. Kemudian sama seperti tadi, kita cari jumlahnya. Jumlah dari kombinasi dua item set dan juga nilai support dari jumlah dua item set yang dikombinasikan. Untuk jumlahnya sendiri kita dapat menggunakan ini code if, kemudian ini yang pertama yaitu buku dengan pulpen. Buku, koma 1 dan koma, enter. Nah, di sini saya sudah menghitung jumlah dari dua item setnya. Kemudian kita hitung nilai support dua itemnya. Caranya seperti tadi ya, yaitu dengan membagi antara jumlah ini dengan seluruh jumlah transaksi, yaitu 20. Nah, kemudian kita drag saja biar cepat. Oke, kita bentuk dalam persen. Nah, di sini item yang di atas minimum supportnya itu ada buku dan pulpen. Kita tandai. Kemudian ada buku dan tip X. Dan ada pulpen dan tip X.
Jadi untuk menghitung 3 item set hanya ini yang kita gunakan karena yang lainnya itu berada di bawah minimal supportnya, yaitu di bawah 30%-nya. Kita buat 3 item set. Yaitu buku, pulpen. Nah, karena memang di sini kita tinggal buku, pulpen, dan teks saja, jadi ini datanya. Kemudian kita tentukan jumlahnya. Jumlah dan supportnya. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu menggunakan conif. Conif yaitu dari buku. Satu. Kemudian dari pulpen. Dan dari Tipex. Dan dihasilkan yaitu jumlahnya 5. Kemudian kita hitung supportnya dengan cara ini jumlahnya dibagi dengan jumlah total yang tadi yaitu 20. Nah, di sini kita bentuk dalam. Nah, jadi dari perhitungan 3 item set kita mendapatkan hasil yaitu 25%, yang artinya nilai supportnya itu di bawah minimum nilai support yaitu 25%, sedangkan nilai minimum supportnya itu 30%. Jadi nah, karena 3 item set ini nilai supportnya di bawah nilai minimum supportnya, maka kita akan menggunakan 2 item set saja. Sebelumnya kita akan membuat rule-nya terlebih dahulu, seperti selanjutnya. Ini kita beri nama rule ya. Kemudian kita masukkan nilai supportnya. Ini kita kan jika membeli buku maka membeli pulpen ini kan nilai supportnya ini kita ambil dari ini yaitu 0,65, dan ini pun sama karena ini tinggal dibalik aja ya tadi. Lalu ini ada 0,35. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai confidence-nya ya. Cara menghitung nilai confidence-nya yaitu untuk cara menghitung confidence-nya yaitu dengan cara jumlah dari transaksi dari membeli buku dan pulpen ini, yaitu dari buku dan pulpen dibagi dengan item yang pertama yaitu item A, yaitu bukunya ini. Jadi seperti ini kan jumlah transaksinya yaitu 13, maka dibagi dengan jumlah item dari transaksi buku yaitu ini. Kemudian maka hasilnya adalah seperti tadi ya, ini juga seperti itu ya. Nah, untuk presentasinya sendiri dari rule ini yang berada di rata-rata
berada di atas 50% dan yang ada di bawah 50% hanyalah jika membeli pulpen maka akan membeli tip X. Jadi urutannya yaitu yang tidak terhitung confidence-nya, minimal confidence-nya, yaitu dari jika membeli pulpen maka membeli tip X. Jadi kemungkinan terbesarnya yaitu jika membeli buku maka membeli pulpen. Ini merupakan kemungkinan yang paling pertama. Kemudian jika membeli tip X maka membeli pulpen ini, atau jika membeli tip X maka membeli buku, dan yang terakhir adalah jika membeli pulpen maka akan membeli buku. Nah, jadi ini adalah hasil confident dari rule yang telah kita hitung tadi. Setelahnya saya akan mencontohkan bagaimana cara masukkan data ini pada rapid manner. Sebelumnya saya akan kopas terlebih dahulu data ini. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, untuk menghitung a priori dalam data mining ini dengan menggunakan rapid miner, yang pertama kita drag terlebih dahulu data kita, kemudian kita yaitu select atribut. Nah, kita oke. Kemudian untuk atributnya kita subset. Nah, ini kita drag, kita sudah, dan kemudian kita apply. Lalu selanjutnya kita ubah numeriknya menjadi numerical to binominal. Oke. Ya. Selanjutnya kita sebentar. Kemudian kita remap. Remap binominalnya. Untuk value-nya, karena tadi kita menggunakan 0 juga tidak membeli dan 1 juga membeli, maka kita isi 0 untuk negatif dan positifnya yaitu 1. Selanjutnya yaitu kita menggunakan efek quote-nya. Oke. Dan kita drag. Untuk min supportnya kita isi dengan 30 karena kita tadi menggunakan minimal support 30%. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu dengan asosiasi grid. Oke. Sini kita kemudian slash untuk min confidence-nya saya ubah menjadi 5. Nah, setelah itu kita running. Nah, di sini untuk hasil association rules-nya untuk min support-nya ini, dan ini untuk confidence-nya atau tingkat kepercayaannya. Nah, jadi itu cara untuk memasukkan data a priori dalam data mining. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.